Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 12 Januari 2023. Aku mau, jadilah engkau tahir. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 14 dan Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dalam kehidupan ini saudara, kita tak dapat hidup sendirian. Kita butuh orang lain, orang yang mampu mengerti akan situasi dan kondisi yang ada dan peduli kepada kita. Contohnya saudara, jika kita sakit, pasti kita akan membutuhkan orang yang mampu mengobati kita. Bisa juga kita ke bidan, kalau di desa, ke puskesmas, ke dokter. Bahkan tak jarang saudara ada juga pergi ke orang pintar dan ataupun orang yang disebut dukun. Nah, hari ini saudara, Injil menyampaikan seseorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Markus 1 ayat 40. Sudah kita ketahui, saudaraku yang terkasih, bahwa penderita kusta pada zaman dahulu dalam budaya Yahudi hingga zaman modern ini saudara sangat-sangat dijauhi oleh masyarakat. Karena penyakit ini dianggap menjijikkan dan menakutkan saudara. Bakterinya yang mudah menyebar dan anggapan banyak orang sangat menular. Penyakit tersebut identik dengan penyakit kutukan dari Allah dan tidak dapat disembuhkan oleh manusia pada waktu itu saudara. Penderita kusta sangatlah menderita baik tubuh, jiwa dan rohnya sebab ia dikucilkan dan juga karena stigma sosial yang melekat pada dirinya. Kita lihat saudara, bagaimana si kusta itu datang berlutut kepada Yesus. Dia memohon bantuan dan katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kalau engkau mau. Kalimat yang menyimpan sesuatu ya saudara. Yaitu dirinya tahu, dirinya percaya kalau Yesus sanggup menyembuhkannya. Dan ini kerinduan dan harapannya. Karena dia tahu, maka dia menyatakan kalau engkau mau. Maka saudara, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Haleluya. Markus 1 ayat 41. Saudaraku yang terkasih, sekarang sadarkah kita saudara, saat ini kita juga mengalami kusta rohani saudara. Sekitar kita saudara merasa jijik melihat kita. Kita dijauhi karena bakteri-bakteri kusta yang menjijikkan yang ada di dalam diri kita. Sadarkah kita itu saudara? Banyak penolakan-penolakan yang dihadapi kita karena bakteri kusta yang berkembang di dalam diri kita. Apa itu? Kebencian, dendam, emosi, kesombongan, amarah dan lain sebagainya saudara. Yang membuat orang sekitar menjauhi kita. Mereka merasa jijik melihat kita. Maka kita dikucilkan saudara. Maukah kita terbebaskan dari bakteri kusta ini saudara? Yang ada di dalam diri kita saudara. Mungkin juga saudara-saudara penolakan sekitar yang dihadapi kita. Yang membuat kita meragukan atau tidak yakin atas pertolongan Tuhan. Mungkin karena kegagalan pernikahan kita. Keadaan finansial yang kurang baik di dalam keluarga kita. Sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Atau juga kegagalan studi yang belum mendapat teman hidup. Kita sering bersungut-sungut dan bertanya,
Apakah Tuhan mau menolong dan memberkatiku? Di manakah Tuhan? Kita menjadi ragu dan hilang keyakinan kita, saudara. Percayalah, percayalah saudara. Injil hari ini telah membuka mata rohani kita semua. Di mana Yesus Tuhan peduli terhadap situasi dan kondisi kita. Apapun situasinya saudara. Yesus selalu tergerak oleh belas kasih-Nya untuk melepaskan kita dari semuanya itu. Karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, selalu menyapa dan menanggapi kita. Aku mau, jadilah sembuh. Asalkan saudara, asalkan kita mau datang kepadanya seperti si kusta sambil berlutut dan memohon kepadanya. Perenungan hari ini saudaraku yang terkasih, mau meyakinkan kepada diri kita semua bahwa Tuhan bukan hanya mampu saudara, tetapi Dia juga mau menolong dan memberkati kita dalam situasi apapun. Kita mengalami penolakan saat kita datang berlutut saudara dan memohon kepadanya. Dia Tuhan kita Yesus Kristus, oleh tergerak belas kasih-Nya, Dia akan mengulurkan tangannya kepada kita. Maka kita akan mengalami mukjizat-Nya. Kita akan dibebaskan, kita dipulihkan dan disembuhkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau seperti si kusta untuk datang kepada Yesus saudara, berlutut dan memohon kepadanya saudara. Tanpa Yesus saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus saudara, tidak ada mukjizat saudara. Hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang telah hadir ke dunia, yang telah mengalami penderitaan, yang telah wafat di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Dialah Tuhan kita yang sanggup untuk melakukan, membebaskan semuanya. Maka kita dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tiada batasnya untuk kami semua. Kami yakin Engkau pasti membebaskan kami, sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bersegeralah ya Tuhan. Kami menantikan pembebasan yang datang daripada-Mu kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.